A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Segala puji senantiasa tercurah bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan segenap rahmat, hidayah serta nikmat yang tidak ada habis-habisnya bagi kita semua, termasuk kembali bersua dalam program acara Komisi Khusus Islam Majelis Ilmu TV Peduli. Dan salawat dan salam tentu saja tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah segala keberkahan tercurah bagi para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman, dan tentunya senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Dan saudara pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Di samping saya kita ucapkan selamat datang kembali. Ada Bapak Ustadz Zainal Abidin SAG MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bersua ya. Lama lagi. Alhamdulillah, ini tidak. Pekan depan kita sama-sama akan merayakan ibadah kurban, tapi terselip juga di sini untuk tema hari ini ibadah kurban dan problematikanya. Nah, mohon pencerahan lebih lanjut Pak Ustadz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama tentu mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan waktu sehingga kita punya waktu untuk hadir di studio TV Peduli ini dalam rangka syiar Islam, terutama kaitannya dengan bagaimana ibadah kurban dan problematikanya, karena tidak lama lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Sekitar 6 hari lagi. Ya, kurang lebih 6 hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Demikian pula selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas bagaimana ibadah kurban itu, dan tentu ibadah kurban ini banyak hal-hal yang akan kita perbincangkan terkait ibadah kurban. Yang pertama, bahwa peristilahan dulu. Kita bicara peristilahan kurban, ya. Penyebutan kurban yang dipakai oleh para ulama dalam kitab-kitabnya itu bukan istilah kurban, ya. Namun di Indonesia ini istilah kurban ini yang dipergunakan untuk penyembelihan hewan kurban. Ya. Dalam kitab-kitab fikih para ulama yang disebutkan ketika berkaitan dengan ibadah kurban itu disebut dengan uduhiyah. Ya, uduhiyah. Uduhiyah ini adalah peristilahan bagaimana penyembelihan hewan pada saat hari raya Idul Adha. Nah, ini. Jadi ini dulu peristilahannya. Nah, karena uduhiyah ini diambil dari kata-kata duha juga, ya. Karena penyembelihan hewan kurban sebaiknya itu dilaksanakan pada saat waktu duha. Tuh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu dilakukan di waktu duha. Karena itu namanya uduhiyah. Nah, ini dari kata-kata duha. Salah satu sabda Rasulullah SAW yang mengungkapkan kaitannya dengan ini, tahan Nabi bikabasain, yaitu Nabi SAW menyembeli 2 kibas yang bertandu amlahain. Jadi peristilahannya adalah uduhiyah. Nah, ini. Cuman istilah uduhiyah ini tidak populer di Indonesia. Ya, yang banyak itu adalah ketika bicara tentang kurban itu pasti penyembelihan hewan kurban. Nah, istilah kurban adalah istilah yang umum, ya. Sebenarnya istilah kurban itu adalah istilah yang umum, istilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti bersedekah. Sebenarnya bersedekah itu juga disebut kurban. Tuh. Menyeberangkan seseorang, anggaplah ada orang tua, nenek-nenek di jalanan kita nyeberangkan, itu sebenarnya juga disebut dengan kurban. Ya, mengajar anak-anak di TKTPA mengaji, itu juga disebut dengan kurban. Jadi secara umum
ya, apabila dilakukan sebagai taqarrub atau pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, itu juga disebut dengan kurban. Itu. Nah, ini seperti kebiasaan dalam menyebutkan tentang zakat, infak dan sedekah. Biasa orang rancu kaitannya dengan peristilahan ini, sama dengan ini. Ya. Ketika dia mengatakan saya sudah berzakat, padahal dia baru berinfak. Ya, mungkin dia katakan saya berinfak, padahal baru dia bersedekah. Nah, istilah-istilah seperti ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, karena sedekah itu, infak itu adalah bersifat umum. Ya, infak, memberikan nafkah, memberikan gaji kepada istri setiap bulannya, itu infak. Mengeluarkan dana dari saku kita kepada siapa saja, itu infak. Tetapi dia tidak dinilai apakah itu dipergunakan untuk kemaslahatan ataukah untuk kejahatan. Yang jelas kita sudah mengeluarkannya. Nah, itu pengertian daripada infak. Sementara sedekah itu infak yang lebih dipersempit. Sedekah itu sifatnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Jadi tidak bisa uang sedekah itu dipergunakan untuk maksiat. Nah, itu perbedaannya. Nah, sementara zakat itu adalah sedekah yang dipersempit, tapi sifatnya wajib. Nah, ini. Jadi dia sifatnya wajib. Kalau sedekah itu sunnah, kalau zakat itu sifatnya wajib. Nah, istilah-istilah seperti inilah yang terkadang masyarakat tidak memahami. Diminta untuk berzakat, dia katakan saya sudah berzakat karena saya sudah berikan kepada fakir miskin, padahal itu baru bersedekah. Ini seperti itulah contohnya peristilahan ibadah kurban dengan istilah uduhiyah. Jadi istilah kurban itu adalah istilah umum, ya, istilah umum. Ini dipergunakan terutama di Indonesia ini. Nah, kenapa muncul peristilahan kurban? Nah, kenapa muncul seperti itu? Salah satu dasarnya adalah dalam Al-Quran dijelaskan, watlu alaihim naba abna adam bil haq iz qarraba qurbanan. Ya, pada saat anaknya Nabi Adam, ya, Habil dan Kabil itu mempersembahkan sesembahannya kepada Allah, berkurban, itu memakai istilah kurban. Tetapi lagi-lagi istilah kurban di sini tidak dikhususkan untuk hewan ternak. Karena Habil itu adalah peternak, sementara Qabil adalah petani. Jadi kurban boleh dilakukan pada saat itu melalui hasil pertanian. Jadi bukan dikhususkan istilah kurban itu untuk sembelihan. Walaupun pada akhirnya yang diterima kurbannya itu adalah Habil, ya, karena dia mempersembahkan hasil ternaknya. Yang diterima adalah ternak. Nah, istilah kurban inilah diambil dari istilah ini. Ini diambil istilah ini. Tetapi lagi-lagi istilah ini juga bermakna umum, karena di dalamnya juga Kabil juga itu mempersembahkan hasil pertaniannya, namun ditolak persembahannya. Nah, ini. Oleh karena itu dari sisi ini dapat dipahami istilah kurban tidak selalu berarti hewan sembelihan, tetapi apapun yang dipersembahkan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Tetapi istilah kurban juga tidak salah, karena menyembelih hewan kurban, menyembelih kurban pada saat hari raya itu juga adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita pahami bahwa istilah ini disebut dengan istilah uduhiyah ataukah penyembelihan hewan kurban. Nah, ini. Baik, ini mungkin kita lebih kepada question and answer. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sih berharap setiap tahun itu bertambah, dan kita bersyukur Pak Ustadz karena semakin kesini kesadaran orang untuk mau berkurban itu semakin meningkat. Ini patut kita apresiasi bersama. Tapi sedikit ini kita menjawab, Pak Ustadz izin. Ini ada pertanyaan, izin Mbak Ika, Pak Ustadz, bagaimana hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal? Bagaimana? Mohon pencerahan. Kita mulai dulu dari hukum berkurban secara umum, ya. Baik. Ya. Pertama, 4 mazhab, ya, selain daripada Imam Hanafi, itu menjadikan kurban itu sebagai sunnah muakkad, sunnah yang hampir mendekati wajib, gitu ya, sunnah muakkad. Nah, Imam Hanafi itu berbeda, menganggap bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah yang wajib. Nah, ini. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau Imam Syafi'i menganggap bahwa ini sunnah muakkad,
Tetapi Imam Hanafi mengatakan tidak, kurban itu wajib sifatnya. Nah, ini yang perlu dipahami dari sini dulu. Apa dasarnya Imam Hanafi mengatakan itu adalah wajib? Itu dalam salah satu ayat dijelaskan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini dianggap sebagai perintah wajib oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih hewan kurban, jangan mendekati tempat salat kami. Nah, ini dasarnya, dua hal ini yang menjadi dasar Imam Abu Hanifah menjadikan kurban itu sebagai wajib. Akan tetapi yang sangat menarik di sini yang perlu digarisbawahi adalah sa'atun, yaitu yang punya kelapangan. Siapa sebenarnya ini maksud dengan yang punya kelapangan itu? Nah, ini berbeda-beda para mazhab terkait ibadah ini. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud dengan sa'atun itu, kenapa dia mengatakan wajib? Karena dia mewajibkan kurban itu tidak sembarang mewajibkan. Ada syarat-syaratnya, yaitu persyaratannya adalah kalau ada seseorang yang memiliki 20 dirham, lebih dari 20 dirham, maka dia wajib untuk berkurban. Kalau dikalikan dengan rupiah, anggaplah 2 juta, ya, kali 20 dirham berarti 40 juta. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada seseorang yang memiliki dana 40 juta, itu sudah wajib berkurban, bukan lagi sunnah muakkad. Nah, itu pendekatannya. Dalam bentuk deposit atau istilahnya dalam bentuk apapun? Dalam bentuk dana, berupa uang, bukan berupa barang. Iya, itu. Tetapi Imam Syafi'i tidak seperti itu pendekatannya. Dia membagi dua. Jadi dia membagi dua. Pertama ada namanya sunnah kifayah. Yang kedua adalah sunnah ain. Nah, Imam Syafi'i seperti itu. Dia bagi dua sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah, kalau ada keluarga yang sudah berkurban, maka keluarganya itu dianggap sudah lepas kemakruhannya. Nah, itu. Sunnah ain itu adalah setiap pribadi disunnahkan untuk berkurban. Nah, ini kewajibannya. Nah, terkait dengan sa'atun ini yang saya jelaskan tadi terkait 20 dinar menurut Imam Abu Hanifah, namun dijawab di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu itu? Ini yang perlu dulu dijelaskan. Dijawab oleh Rasulullah SAW, orang mampu itu bukan orang yang kaya. Jadi selama ini perspektif kita, orang yang mampu berkurban itu orang yang kaya. Itu. Jadi orang yang berkurban itu tidak boleh dikaitkan dengan orang yang besar rumahnya, yang ada mobilnya, yang kelihatan pakaiannya Verlente, semuanya bermerek. Tetapi di kantongnya tidak ada duit. Itu tidak wajib berkurban, tidak disunnahkan itu. Tidak bisa. Kenapa? Yang dimaksud di sini adalah orang yang punya dana. Maka dibatasi oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, "Faqalu ya Rasulullah, ma yughni?" Siapa yang dianggap sanggup itu ya Rasulullah? Nah, ini. Maka dijawab oleh Rasulullah, qala ayyakuna lahu sibaun yawma wa lailah, yaitu orang yang mempunyai kecukupan sehari semalam. Artinya dia masih bisa makan 1 hari 1 malam, lalu dia punya dana untuk beli hewan kurban, maka itu batasannya. Nah, ini dalam mazhab yang lain mengatakan selama hari-hari tasyrik dia mampu membiayai kehidupan keluarganya dan dia punya duit untuk membeli hewan kurban, maka itu sunnah baginya untuk berkurban. Nah, kaitannya dengan apa tadi pertanyaannya? Ya, bolehkah orang berkurban, orang yang sudah meninggal itu berkurban seperti itu? Jadi kalau Imam Syafi'i menganggap orang yang sudah meninggal itu tidak lagi boleh diputuskan, kecuali ada pesan sebelum meninggal bahwa saya mau berkurban, maka itu boleh dilakukan. Tetapi mazhab-mazhab yang lain itu membolehkan bahwa boleh-boleh saja, karena kurban itu diniatkan seperti sedekah. Karena memang di dalam ibadah kurban itu ada sedekah, disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi boleh saja dalam pendekatannya itu adalah sedekah. Jadi mazhab yang lain juga mengatakan boleh bahwa berkurban untuk orang meninggal dunia
diniatkan dalam rangka disedekahkan. Itu boleh. Jadi ada beberapa pendapat. Oke. Ada Jadi yang mengatakan jadi intinya adalah terlepas apapun yang penting niatnya itu adalah untuk sedekah. untuk sedekah. Iya. Jadi meskipun pada dasarnya ketika kita sudah meninggal putuslah semua amal Putuslah kita. amalnya. Iya. Jadi kecuali sedekah itu. kecuali sedekah itu yang Sedekatun mungkin. jariyah. Nah, itu. Baik, selanjutnya ini sekarang Pak Ustadz izin mohon pencerahan. Kan sekarang kalau berkurban itu sampai hari tasyrik sampai beberapa minggu biasanya daging tuh masih banyak Pak Ustadz. Nah, Iya. sekarang sudah ada inovasi terbaru kan. Contohnya, Pak Ustadz izin, bolehkah mengolah daging kurban dan menjadikannya dalam kemasan kaleng? Nah, silakan. Jadi intinya ibadah kurban itu adalah bagaimana kita membagikan daging kepada para fakir miskin dulu, kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang mampu. Setelah itu bisa terjadi, bisa dilakukan, maka tidak ada masalah kalau dikemas dalam sebuah makanan yang siap saji, ya. Itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena di era modern seperti sekarang ini memang dibutuhkan inovasi-inovasi. Tetapi lebih didahulukan lagi daging mentah yang diberikan kepada fakir miskin, itu lebih afdal. Itu lebih afdal ketimbang yang barang jadi. Iya kan orang berpikir Pak Ustadz izin setelah itu kan kalau kalau daging seperti itu kan takutnya tidak bisa diolah dengan baik, takutnya rusak, kualitasnya menurun. Kadang jadi dibuatlah abon, kornet, rendang dalam daging. Tapi ternyata lebih afdol dalam keadaan mentah. Kenapa? Sesuai selera. Nanti mau bikinnya gitu. Ini kan kalau orang tidak suka rendang, dikasih rendang gimana? Nah, itu kan begitu. Jadi sebaiknya lebih afdal itu diberikan berupa daging mentah. Saya juga nggak suka rendang Pak Ustadz. Kalau sedikit. Kalau banyak suka. Oke. Masya Allah. Jadi kalau banyak kan saya bisa bagi buat Pak Ustadz. Betul. Baik. Ini kemudian soal ibadah kurban gitu kan. Lagi. Jadi ini tentang jenis binatang yang disembelih gitu, jenis hewan kurban gitu. Ada di sini pertanyaannya pemirsa kita, sebenarnya afdolan mana Pak Ustadz? Pertanyaannya dua, kurban sapi apa kurban kambing? Kemudian apakah bisa satu ekor kambing itu bisa untuk atas nama satu keluarga? Ini pertanyaannya dua, silakan. Jadi kalau kita melihat urutan-urutannya, pertama unta dulu, nah, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian domba, ya. Itu urutan-urutannya sesuai di jenis besarnya itu hewan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah hewan itu hewan al-an'am, ya. Itu sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama bahwa yang bisa dijadikan kurban itu hanya al-an'am, yaitu hewan yang sudah disepakati yang tiga itu. Walaupun ada hewan yang serupa, ya, tetapi itu tidak diperbolehkan, ya. Itu jadi ini sudah ditetapkan mulai unta, sapi dan hewan seperti kambing dan domba. Itu saja yang bisa dijadikan hewan kurban. Nah, pertanyaan kedua apa tadi? Ini kalau untuk hewan satu kambing Pak Ustadz, bisakah untuk satu keluarga satu ekor? Iya. Ini memang menjadi menjadi polemik juga karena memang ada hadis Rasulullah, dia berkurban untuk dirinya dan untuk umatnya. Ini dasarnya. Sehingga orang mengatakan, bolehkah kita berkurban itu satu kambing satu keluarga, gitu. Nah, aturannya adalah kalau sapi itu 7 orang. Nah, kalau kambing itu 1 orang saja, tidak boleh satu keluarga. Bukan satu keluarga. Bukan satu keluarga. Akan tetapi pahalanya bisa dibagikan ke satu keluarga. Misal contohnya Ika Pak Ustadz izin. Atas nama Ika saja, tetapi pahalanya dibagi kepada keluarga. Suami dan anak-anak saya gitu, mertua gitu, orang tua. Boleh. Pahalanya boleh, tetapi atas namanya tidak boleh banyak. Jadi ketika disembelih cuma Ika Merdeka Sari saja. Namun niat pahalanya boleh untuk keluarga. Bedanya kalau sapi nama-namanya 7 orang kehitung. Oke. Gitu. Ini pencerahan. Jadi kalau soal pahalanya itu bisa dapat semua. Bisa dapat semua. Bahkan itulah yang disebut dengan sunnah kifayah menurut Imam Syafi'i. Lepas yang lain, sama ketika ada orang yang meninggal dunia, tidak ada yang sholati, maka berdosa satu kampung.
Ya. Tetapi ketika sudah ada yang menyolatinya, maka yang lain terlepas. Tetapi pahalanya itu bukan untuk satu kampung, Untuk tetapi yang sholat untuk yang aja? sholat saja. Oke. Lepas tanggung jawabnya. Itu kalau dalam pendekatan Imam Syafi'i. Jadi ada namanya sunnah kifayah. Itu. Lepaslah kemakruhan daripada keluarga semuanya karena kita sudah mewakili. Gitu. Oke, nah ini kemudian meskipun sebenarnya kita sih patut apresiasi Pak Ustadz izin karena Kota Parepare ini pihak stakeholder yang memang istilahnya menangani proses penyembelihan, seperti kita punya rumah potong hewan, kita punya karantina hewan, dokter-dokter hewan kita qualify, jadi betul-betul hewan yang ada di wilayah Parepare itu betul-betul boleh dikata sudah dilakukan screening, sudah, sehingga kan sekarang ada lagi tuh merebak, meskipun tidak ini tapi perlu menjadi perhatian seputar penyakit mulut gitu kan, untuk hewan PMK, iya betul, penyakit mulut dan kuku, Iya. betul. Jadi ini betul-betul kita patut apresiasi. Tetapi kalau misalnya Ika kan tidak punya ilmu tentang bisa, paling tidak secara kasat mata. Saya bisa oh ini tidak bisa, ini bisa. Mungkin bisa dijelaskan ciri-ciri hewan yang patut untuk layak untuk dikurbankan seperti itu. Ya, jadi hewan kurban ini ada syaratnya ya, ada syaratnya. Di antaranya dijelaskan dalam hadis itu adalah 4 hal yang perlu dilihat pada saat kita mau menyembelih hewan kurban. 4 hal. Pertama adalah hewan itu harus tidak buta, buta sebelah matanya atau buta kedua-duanya. Itu tidak boleh, itu sudah jelas kaki dalilnya ya. Itu. Jadi pertama dilihat dulu matanya, oh matanya ini buta, itu tidak boleh. Yang kedua adalah mengalami sakit. Yang kayak tadi PMK itu tidak boleh. Kemudian ciri-cirinya itu kan PMK itu kan ada air liurnya keluar, kelihatan loyo. Kemudian yang ketiga adalah pincang. Itu. Jadi ketika dia berjalan itu tidak seimbang. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah sangat kurus. Kurus sekali. Nah ini kalau kriteria 4 ini ada sama hewan kurban itu tidak boleh dijadikan rujukan untuk jadikan hewan kurban. Nah ini. Jadi terlalu kurus, kan yang dibutuhkan daging untuk dibagi-bagi. Nah kalau kurus kan tidak bisa. Sisa buat kontrol, kontrol pun tidak. Iya, di kontrol pun tidak bisa, hanya tulang-tulang. Nah, itu kan, ya dianjurkan seperti itu. Kemudian pincang, ya. Kemudian sehat, seharusnya dia sehat. Kenapa 4 hal ini dijadikan rujukan dalam hadis Rasulullah? Karena ternyata 4 hal ini mempengaruhi tingkat kualitas daging yang dimiliki oleh hewan kurban. Nah itu mempengaruhi. Nah hal-hal yang tidak mempengaruhi, ada yang berpendapat boleh-boleh saja. Ya walaupun sebenarnya hewan kurban itu harus sempurna. Ada yang mengatakan seperti cacat tanduknya, itu kan sebenarnya tidak mempengaruhi daging. Misalnya kan 2 tanduknya terus yang satunya patah. Gitu. Itu sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh, Pak. Boleh-boleh saja, karena itu tidak mempengaruhi daging, karena di dalam kriteria yang 4 ini tidak termasuk di dalamnya. Akan tetapi di satu hadis Rasulullah jelaskan juga, suatu ketika nanti di hari kemudian, itu nanti hewan kurban kita dibangkitkan, lengkap dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, semuanya. Jadi sebaiknya yang sempurna lah. Oke. Entar nanti ketemu kita hewan kurbannya Ika malah tidak normal, cacat. Iya, normal cacat, ya kan begitu. Jadi harus yang sehat, yang dagingnya banyak, terus tidak cacat secara fisik. Dagingnya juga akan lebih segar. Nah itu. Nah ini kewajibannya kita sekarang ini, bagaimana mensortir ini. Apakah hewan itu cacat atau tidak secara medis, itu diberikan kepada karantina hewan, dokter bisa hewan diperiksa. bisa diperiksa. Karena kalau kita makan daging hewan yang cacat, yang punya penyakit, tentu juga bisa menyebabkan. Iya, kembali ke kita. Kembali ke kita. Apalagi kalau sampai terindikasi suspeknya dia PMK gitu kan, Iya, hati-hati. betul. Apalagi kan kita penikmat masyarakat kita tuh senang jeroan. Jangan. Betul, hati, limfa, paru. Iya, sedangkan ini kalau PMK itu menyasar alat-alat vital tersebut. Jadi hati-hati seperti itu. Kemudian ini kapan bisa dimulai, sebelum kita jeda Pak Ustadz izin, ini kapan kita bisa mulai berkurban dan batasnya sampai kapan? Seperti itu, Tabe. Jadi mulai berkurban itu adalah pada saat hari raya Idul Adha. Itu ya. Jadi sebelum hari raya itu tidak boleh
Itu dianggap sedekah biasa, bukan kurban. Ya, sampai hari-hari tasyrik, ya 3 hari sampai 11, 12, 13. Nah, itu di situ batasan-batasannya, sehingga boleh berkurban. 4 hari ya 4 hari dengan okay. hari raya Idul Adha. Nah, itu. Jadi dibatasi. Jadi hewan-hewan kurban harus disembelih pada saat itu. Penyembelihannya itu tadi saya anggapkan di waktu pagi. Dimakruhkan penyembelihannya itu di malam hari. Itu ada yang berpendapat itu makruh di malam hari. Karena alasan-alasannya itu ada beberapa alasan kenapa dimakruhkan. Pertama, menyalahi sunnah Nabi. Karena Nabi tidak pernah menyembelih pada saat malam hari. Ya, kan pada saat itu masih sangat gelap ya. Betul. Susah penerangan. Kemudian kurban adalah syiar. Ya, kurban itu adalah syiar. Jadi syiar harusnya kelihatan, jangan digelap-gelap. Nah, itu syiar. Jadi harus disampaikan kepada masyarakat, dilihat oleh masyarakat. Kemudian khawatir terjadi kesalahan dalam penyembelihan. Iya. Nah, meskipun zaman sekarang sudah ada rumah pemotongan hewan ya, sudah hewan. ada dengan dilengkapi dengan alat modern dan lain-lain. Karena kan mungkin waktu zaman Rasulullah seperti kata Pak Ustadz tadi, penerangan kurang gelap dan lain-lain. Sekarang kan sudah terang, tapi sebaiknya masih. Karena meneliti hewan kurban itu sebelum disembelih. Jadi para pemotong hewan kurban, imam-imam di masjid atau siapa yang diamanahkan untuk memotong hewan kurban itu, jangan langsung saja dipotong hewannya, tetapi diteliti dulu. Nah, ini menjadi persoalan kalau ternyata cacat hewannya, nah sudah dibeli. Oh, ini yang repot ya. Jadi panitia kurban itu harus betul-betul menyeleksi hewan-hewan kurban yang akan disembelih. Sudah harus ke tempat di mana peternakan itu memang sudah disortir di situ, diperhatikan. Oh, ini untuk kurban nanti. Jangan sampai hanya disampaikan kepada yang peternak bahwa bawa nanti 10 ekor, padahal tidak pernah dilihat. Ya, jadi panitia itu harus memperhatikan betul, karena itu wakil daripada pekurban, diwakilkan kepada panitia. Nah, itu. Oke, baik. Nah, ini mungkin kita jawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya sempat rangkum di sini, Pak Ustadz izin. Iya. Kan sekarang sudah dibuat panitia. Kalau zaman Rasulullah mungkin tidak ada ya, belum iya, ada. belum, tapi mungkin waktu itu ada panitia, tapi mungkin modelnya dan namanya beda. Iya. Ini kalau panitia boleh tidak Pak Ustadz diberi upah atas jasanya, dan dari mana sumber anggaran sebenarnya? Kalau misalnya kan kadang juga tuh Pak, saya miris juga kadang-kadang yang nyembeli cuma dapat kasih kepalanya gitu. Iya. Kan begitu. Kemudian ini lagi pertanyaan, kalau biaya diambil dari keuntungan jual beli hewan kurban, bukankah sama saja dengan menjual kepala, kaki, kulit hewan kurban juga? Ini mungkin pertanyaan ini mirip-mirip sebenarnya. Silakan. Jadi panitia kurban atau penyembelih kurban itu memang harus ada upah tersendiri. Harus ada upah bahwa sekian yang saya akan berikan upahnya pada saat dia menyembelih hewan kurban. Tidak dibenarkan memberikan upah melalui daging kurban. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita memberikan upah melalui daging kurban. Penyembelih hewan kurban itu boleh mendapatkan daging kurban, tetapi setelah daging kurban dibagi kepada pekurban, nanti pekurban yang bersedekah kepada penyembelih. Itu begitu boleh. Tetapi kalau menjadi upah untuk pekurban, bahwa ini upahnya 2 kilo karena Anda menyembelih, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Sama dengan panitia kurban. Panitia kurban sebenarnya kalau kita lihat salah satu hadis Rasulullah itu sebenarnya sudah ada zaman Rasul. Cuman tidak seperti sekarang ini. Yang resmi. Iya. Itu kan pada saat zaman Rasul itu Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurusi kurban unta-unta Rasulullah, membagikannya kepada fakir miskin. Itu. Jadi sebenarnya sudah ada, diperintahkan pada saat itu bagikan kepada para fakir miskin daging-dagingnya. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu sudah ada dasar itu. Makanya yang ada sekarang ini banyak panitia. Cuman tugas panitia saat ini lebih besar ketimbang dulu. Karena sekarang ini juga mencarikan hewan kurban. Mencarikan hewan kurban. Jadi bukan yang pekurban sendiri yang mencari hewan kurban, tetapi diwakilkan kepada panitia. Nah, panitia posisinya ada 2. Pertama, kalau dia diwakilkan sebagai wakilnya pekurban, maka dia berhak mendapatkan daging. Tetapi kalau pekurban
posisinya sebagai apa namanya panitia, posisinya sebagai dianggap sebagai penyembeli, bagian daripada penyembelihan kurban, maka itu tidak boleh diberikan daging sebelum dibagi. Ya, kalau dia sudah dibagi, boleh disedekahkan kepada panitia. Jadi panitia itu tidak boleh langsung mengambil bagian. Oh, ini 2 kilo untuk saya, ini untuk saya, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Kepalanya juga tidak boleh diambil, tidak boleh. Sebelum dilakukan pembagian. Jadi diatur rata dulu. Diatur rata dulu kepada seluruh pekerbang. Setelah diberikan, baru pekerbang itu yang bersedekah kepada panitia. Ini ambil bagian saya, karena Anda sudah menjadi panitia. Itu boleh. Bukan panitia yang menentukan Bukan sendiri. panitia yang tapi menentukan izin Pak Ustadz sendiri. mohon pencerahan. Iya. Ini saya gitu ya. Iya. Saya kan kurban gitu. Saya kan kalau daging itu saya tuh paling seneng paru. Paru. Jadi Ya. jadi kalau yang lain-lain paling kalau daging khas oke, tapi kalau dari Jero saya paling suka paru. Nah, bagaimana hukumnya? Kadang-kadang saya bilang begini, ambil saja semua, tapi tolong parunya buat saya. Boleh nggak kayak begitu? Atau saya ambil saja semua, saya bilang gitu, Iya. tapi parunya buat saya. Boleh nggak Iya. kayak begitu, Pak Ustadz? Boleh-boleh saja. Aha. Yang penting kita punya sendiri. Iya, Anggaplah kita iya, sendiri yang kurban punya saya. kurban sendiri, Oh, iya, bukan benar. patungan. Bukan. Ya, boleh-boleh saja. Oh. Ya, jadi boleh saja kita sampaikan seperti itu. Ya, ini nanti kita akan bahas juga sebentar kaitannya dengan itu. Oke, baik. Iya. Karena kita dibatasi waktu, Dibatasi kita waktu. jedah dulu, saudara, karena Jedah nanti dulu. kita akan bahas lagi tentang apa yang dikatakan Pak Iya. Ustadz barusan. Oke. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Manikam, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saudara bisa Ya. terima kasih Anda masih setia terus bersama kami di Jeddah. Tadi kita ngomongin tentang proses pengolahannya. Iya, pembagian Iya, oke. pembagian daging. Betul sekali. Dan ini tadi seputar tadi sempat yang tertunda. Ya. Mungkin kita bisa lanjutkan kembali di segmen ini. Silakan. Boleh. Ya. Jadi pembagian daging kurban itu ada beberapa pendapat ya. Pertama, kalau Imam Syafi'i mengatakan qaulul qadimnya ya, perkataan awalnya, perkataan dulu, dia mengatakan bahwa daging kurban itu ya dibagi dua saja. Ya, setengahnya untuk kita, setengahnya untuk disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin. Jadi bagi dua. Ya, berapa kilo kalau seumpama 20 kilo ya 10 kilo untuk kita, 10 kilo untuk fakir miskin. Kemudian qaulul jadidnya lagi, pendapat yang barunya lagi mengatakan bahwa ternyata harus dibagi tiga. Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk disedekahkan. Nah ini. Apa bedanya untuk fakir miskin yang disedekahkan? Kalau disedekahkan itu bagi orang yang mampu. Oh, Jadi, misalnya meskipun tetangga kita Tetangga contoh kita ya. Oh, oke. yang punya orang kaya boleh untuk. Jadi sebenarnya penyalurannya itu tidak mesti cari Tidak- orang miskin tidak ya? mesti. Oh, iya, Jadi paham. untuk fakir miskin itu boleh diberikan, tetapi untuk disedekahkan kepada tetangga yang mampu boleh. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah pendapatnya bahwa terserah kita mau kita bagi apa tidak, terserah kita. Kita kan yang punya hewan kurban, jadi itu boleh. Kalaupun kita ambil sendiri Walau semuanya, ya ambil Allah. semuanya. Satu ekor. Iya, cuman kalau seperti itu modelnya, itu kan kalau penyembelihan hewan kurban, setelah dipotong hewannya, itu sudah selesai kurban. Mau dibagikan dagingnya apa tidak itu, ini menurut pendapat ini, terserah kita. Tetapi kalau tidak dibagikan dagingnya, hanya dikonsumsi sendiri, itu kita tidak mendapatkan pahala sosial. Iya, betul. Ya kan, padahal kita ini maunya ada pahala spiritualnya, spiritualitasnya ada, dengan ketakwaan kepada Allah, juga ada nilai sosialnya. Nah ini. Jadi boleh, mau dibagi tidak, mau diambil hanya paruhnya boleh. Kayak Ika ya. Iya, boleh-boleh saja. Iya, boleh saja. Kemudian tetapi yang paling afdal adalah disedekahkan semuanya, dibagikan semuanya, hanya kita mengambil keberkahannya, mengambil hanya beberapa suap saja untuk dimakan. Itulah yang paling afdal. Anggaplah kita hanya setengah kilo lah untuk dimakan ala kadarnya, selebihnya disedekahkan semuanya. Itulah yang paling afdal. Baik, Gitu. baik. Nah, ini tidak terasa nih Pak Ustadz, 50 menit bergeser dari pukul 10 Iya. dan ini Pak Ustadz juga mungkin mau mengisi di masjid. Iya. Nah, mungkin yang terakhir ini kita sampaikan seputar bagaimana kita memaknai ibadah kurban ini dengan sebaik-baiknya dan yang pasti kita mendapatkan pahala dan betul-betul kita bisa meraih daripada esensi apa namanya sosial spiritual. Nah, seperti itu. Silakan Pak. Sosial spiritual. Luar biasa istilah ini. Iya, iya. Silakan. Oke. Jadi memang ibadah kurban ini makanya saya katakan ibadah kurban dan problematikanya. Karena memang sangat banyak sekali. Sebelum kita melihat apa hikmah-hikmahnya, kaitannya juga dengan umur hewan itu perlu Iya, dilihat ya. Jangan sampai kita berkurban usianya itu di bawah 1 tahun ya. Kalau kambing itu 2 tahun ke atas lah. Ya, begitu juga sapi. Tetapi unta itu 5 tahun ya, 5 tahun. Namanya musinnah. Itu artinya musinnah itu sudah balik. Nah, sama dengan manusia. Kalau manusia itu kalau balik itu kan ditandai dengan 2 pendekatan. Pertama, dia sudah mimpi basah. Nah, kemudian dilihat dari sisi umurnya. Bahwa dia sudah dewasa. Sama dengan hewan kurban. Itu dengan 2 pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan melihat umurnya. Kemudian melihat ihtilamnya. Ya, kalau manusia mimpi basah. Tapi kalau hewan bukan mimpi basah, tidak mungkin ditanya. sudah mimpi basah tidak. Nah, dari sisi umur mungkin tidak sesuai di bawah standar ya. Mungkin hanya di bawah 1 tahun. Tetapi dilihat lagi apakah dia ihtilam seperti manusia sudah mimpi basah. Cara mengetahuinya itu adalah dengan cara melihat apakah sudah gigi hewan ini sudah berganti. Gigi aslinya yang pertama itu sudah berganti dengan gigi baru. Itu sudah masuk itu bersyarat untuk dikurbankan. Nah, Jadi itu. kalau manusia kayak dari gigi susu menjadi gigi permanen. Gigi permanen. Nah, itu kaitannya dengan musinnah. Nah,
Kaitannya ibadah kurban ini memang ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat disukai Allah pada saat hari-hari tasyrik. Ya, banyak sekali manfaatnya. Pertama, menandakan bahwa keislaman kita, bahwa kita umat Islam ini memang harus saling membantu, bersedekah, membantu sesama kita. Kemudian kaitannya dengan penilaian terkait dengan ketakwaan seseorang. Itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pada saat sebelum disembelih hewan kurban itu pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya ini ibadah kurban. Biasanya kan ibadah itu nanti setelah selesai dilaksanakan baru dapat terkirim pahalanya. Ini enggak. Baru diikat hewannya, belum dipotong sudah sampai pahalanya. Bahkan kita baru niat saja mau kurban. Iya. Itu sudah ada. Jadi yang dilihat di sini adalah bukan dagingnya, bukan apanya, yang sampai kepada Allah adalah ya nalut takwa itu, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, luar biasa. Jadi sosial spiritual yang saya maksudkan ini tercakup semua di dalamnya. Dan izin saya buat sedikit benang biru ya, bukan benang merah, benang biru. Kesimpulan sedikit ya, konklusi gitu, conclusion dari ini bahwa memang ibadah kurban ini memiliki potensi besar dalam masalah kemiskinan umat. Jadi banyak kok saudara-saudara kita mungkin selama setahun belum dikaruniai untuk bisa menikmati daging, gitu, olahan daging dan sebagainya. Dan tentu saja melalui distribusi sumber daya dan penguatan hubungan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat ini betul-betul bisa merata. Dan yang pasti adalah satu hal yang patut kita apresiasi bahwa keinginan, animo masyarakat kita untuk berkurban itu semakin tahun semakin meningkat. Dan mudah-mudahan tadi apa yang dijelaskan Pak Ustadz bisa bermanfaat, karena kita tadi sudah ada panitia itu memudahkan kita. Jadi kita sisa menyiapkan anggaran, ada panitia yang terpercaya itu betul-betul akan membantu kita mencari hewan kurban yang berkualitas tinggi. Karena nanti di padang mahsyar hewannya bangkit ya. Wah, kalau seperti ini seperti apalagi sekarang ini kan ada istilah stunting ya. Jangan sampai hewannya juga ikutan stunting. jangan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz izin sudah hadir bersama kami, Bapak guru kita Bapak Husainul Abidin SAG MPD, sudah memberikan banyak pencerahan seputar bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah kurban. Karena paling tidak kita berkurban kita juga sudah bertabayun dengan belajar ya. Oh, seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah bergabung dalam Komisi Khusus Islam Majelis Ilmu TV Peduli, dan selamat menyambut Hari Raya Kurban. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Pak Ustaz. Baik, ditunggu nanti undangan makan-makan di rumah. Saya juga ngundang makan di rumah. Iya, ditunggu parunya. Masya Allah. Baik, saya pamit saudara, billahi taufiq fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menikmati.